Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan? Iya. Enggak taggingnya like gitu. Udah nggak lag kayak minggu kemarin ya. Oke, ini bisa kalian lihat. Lag kok. Oh aja. Iya ya. Lag. Nah, ini komputer tahun 1950 dan program dibuat dalam komputer pada generasi ini disebut mengakibat perlukan ingin sebab pasti tahun enggak senang komponen buat banyak ini net sebagai penyimpan data lain yang komponen dari sirkuit IC bentuk dalam generasi buat dalam kali ini dalam menyimpan dalam besar itu menarik multiple dapat berkomunikasi yang generasi keempat sampai sekarang masih di Soalnya sih Jaringan. Suara saya Ada. ada. Kirain jaring gue yang kena. Waduh. Iya, Ale. Recordnya udah mulai. Udah itu udah. Ibunya keluar dari ibunya. Ibunya keluar dong. Keluar dia. Iya. PDF. lagu. Ini yang pakai wifi di sini bisa lah tuh. Share sini Bu. Kuila. Pakai mikrotik, Cok. Ini audio mati nggak sih? Rehan pakai background lagi Rehan. Ya.
Dehan. Dehan. An. Satatonik. Oke. Halo, Stas. Wah, Iya, Bu. maaf ya tadi internetnya ada gangguan teknis sedikit ya. Logout sendiri. Apa, Bu? Apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya, dimaklumin ya. Oke, tadi Aman, Bu. sampai ini ya. Kita masih nonton videonya, kita lanjutin lagi. Sampai generasi 3 tadi. Generasi 3. Iya. Oke, biar gampang gini deh, kalian kita tambah apa-apa. Videonya juga singkat ya. Dengarnya ya, oke. Oke. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama, komponen elektroniknya terbuat dari tabung hampa dan program dibuat dalam bahasa mesin. Komputer pada generasi pertama memiliki sifat sebagai berikut. Ukurannya besar dan memakan tempat, memerlukan bahan pendingin, proses lambat, kapasitas menyimpan data kecil. Generasi kedua tahun 1959 hingga 1964. Komputer pada generasi kedua, komponen elektroniknya terbuat dari transistor. Ukurannya lebih kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, memiliki magnetik, dan magnetik sebagai untuk data, penggunaan time sharing yang memungkinkan dapat mendapat pengakuan secara bersama-sama. Prosesnya lebih cepat dan kapasitasnya lebih besar. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Komputer pada generasi ketiga, komponen elektroniknya terbuat dari input sirkuit atau IC yang berbentuk lampiran atau chip, dan program bahasa komputer pada generasi ini dibuat dalam bahasa tingkat tinggi yaitu BASIC, Fortran, COBOL. Komputer ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ukurannya lebih kecil dari generasi sebelumnya, mulai mengenal multiprogramming, adanya integrasi software atau hardware dalam OS. Proses sangat cepat, kapasitas untuk menyimpan data lebih besar, sudah menerapkan multiprocessing, dapat berkomunikasi dengan peralatan lain. Komputer generasi 4 tahun 1979 sampai sekarang masih digunakan juga. Komputer generasi keempat, komponen elektroniknya terbuat dari miniaturisasi yang disebut LSI dan mulai memperkenalkan VLSI yang merupakan perpaduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip, dan program komputer pada generasi ini dibuat dalam bahasa tingkat tinggi yaitu BASIC, Fortran, COBOL, Pascal. Komputer pada generasi keempat memiliki sifat yaitu ukurannya relatif lebih kecil, adanya integrasi antara software dan hardware, prosesnya sangat cepat, kapasitas penyimpanan data jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya, sudah menerapkan konsep multiprocessing dan mengenal database management atau disebut DBMS.
komputer generasi kelima sampai sekarang masih terjadi. Komputer pada generasi kelima, komponen elektroniknya terbuat dari chip, VLSI, dan program komputer pada generasi ini dibuat dengan bahan prolog. Komputer pada generasi kelima memiliki sifat-sifat sebagai berikut: dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dapat membawa pertimbangan logis, dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya, dapat memiliki kumpulan fakta dan menggunakan fakta yang diperlukan untuk memecahkan masalah, dapat mengolah gambar dan grafik, dan masuk ke kemampuan lain. Pandangan atau gambaran komputer masa depan. Diperkirakan komputer masa depan akan canggih dan lebih mudah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Komputer masa depan akan lebih menakjubkan dengan model-model terbaru. Oke, nonton ya barusan ya teman-teman. Ya, Bu. Yang bisa kalian tangkap apa tadi? Oke, baik. Untuk evolusi, Bu. Evolusi komputer. Evolusi komputer. Iya, Bu. Evolusinya di sini tadi generasi pertama kita udah menggunakan, ada yang ingat? Tabung apa? Pokoknya Bangka. Ya, beratnya berapa ton gitu. dia dia bisa Ruangan. ruangan besar ya. Dengan apa? Ada yang ingat nggak? 64. Tahun pertama pembuatan komputer itu kapan? 1046. 1046. Generasi berikutnya kedua itu 59. Nah, benar. Yang kedua tahun 59. Terus yang ketiga ada yang ingat? 1907 berapa itu? Ayo. 1964. 1964. Oke. Yang terakhir yang kelima 1979. Sampai sekarang. Nah, kalau misalnya ibu lagi putarin video kalian nggak apa-apa sambil catat atau kalian ingat-ingat nih ternyata komputer ini tahun berapa, sejarah perkembangannya seperti apa, nanti biasanya akan muncul di soal-soal juga gitu ya. Nah, kita flashback lagi. Di sini saya perlihatkan. Nah, ini ya saya misalkan. Nah, di kalian kelihatan ya. Nah, di sini kalau kita lihat kan temuan ini dia untuk merangkai komputer segini besar pasti butuh waktu berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan ya, bertahun-tahun seperti ini. Nah, makanya bayangin dulu orang dulu kalau untuk copy paste aja ya file itu mereka tuh butuh waktu bisa hari seperti hari katanya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat antara kabelnya juga mereka dulu pakai kabelnya tuh kabel yang model ini ya, apa? Model kalau sekarang kan fiber optik ya. Kalau dulu mungkin kabelnya kabel yang sangat besar. Bisa bayangin ya, teman-teman. Dan di sini juga untuk generasi pertama mereka dulu pasti kayak lempengan baja ya, lempengan baja atau tembaga ya dulu. Makanya sang berat kalau untuk dipindahkan digeser-geser tuh zaman itu berat ya seperti itu.
salah satunya. Ini rangkaiannya dulu belum ada nih ya, RJ45, belum ada kabel fiber optik dan lain-lain. Nah, jadi ya seperti ini gitu. Generasi pertama itu di create di Amerika Serikat ya teman-teman ya. Jadi ilmuwan di Amerika Serikat, mereka menciptakannya seperti ini ya, merangkai satu dengan yang lainnya. Nah, dipanggilnya istilahnya komputer. Ada yang ingat mainframe ya? Ada yang ingat? Nah, di sini mainframe-nya kalau kita lihat ya, peran perempuan juga ternyata dari generasi pertama pun udah berjalan ya. Karena laki-laki dan perempuan tuh mereka sinergi ya satu sama lain untuk menciptakan komputer yang bisa membantu mereka untuk meringankan aktivitas sehari-hari gitu. Kemudian waktu ya di sini diperkecil lagi servernya ya, servernya kecil seperti ini ya, kayak mesin fotokopi ya, lebih besar lagi ya seperti mesin pendingin. Nah, ini generasi kedua sudah model seperti ini, lebih ini ukurannya lebih diperkecil lagi ya, jadi bisa digeser-geser pun lebih mudah dan kecepatannya pun ditambahkan. Dulu masih pakai bit ya, belum ada namanya megabyte, kilobyte, gigabyte dan seterusnya ya. Dulu mainnya masih pakai bit dan kilobyte. Bayangin ya, untuk komputer sebesar ini hanya bisa menampung nggak seperti sekarang ini gitu ya, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di ini di generasi kedua kemarin tadi untuk udah pakai apa? Tadi kan tabung hampa yang generasi pertama. Kalau yang kedua apa? Ada yang ingat? Transistor. Transistor. Transistor bentuknya kayak apa? Ada yang tahu? Komponen 3 kaki gitu. Komponen 3 kaki. Ya, masih ingat Romi ya. Romi aja kan SMK-nya ya? IPA, Bu. IPA. Tahunnya dari? Hobi elektro dari kecil, Bu. Oh, dari kecil. Nah, kayak gini-gini berarti kan informasi ini nggak dari SMA juga, bisa kita learn by doing aja ya, dari kecil. Udah suka nih komputer, kita udah paham nih, kayak gini-gini ya gitu. Ternyata komputer mainframe besarannya segini dengan alat bantuannya ABCD gitu. Oke ya, kalau untuk yang kedua kita memang pakai transistor ya. Generasi kedua di sini, nah kurang seperti ini ya gambaran komputer zaman dulu ya di generasi kedua. Nah, kemudian kalau enggak, ada yang tahu pakai apa? Tabung hampa, transistor, terus yang ketiga Sirkuit. pakai sirkuit, IC ya, integrated circuit ya, IC kita panggilnya. IC ini ditanamkan di dalam CPU yang bentuknya dulu pakai apa kalau generasi ketiga? Pakai floppy disk ya. Pakai floppy disk di sini. Nah, di floppy disk di sini disisipkan ya, tapi dulu ada istilahnya namanya media penyimpanan memory file itu disket ya, istilahnya dulu disket mahal ya, satu disket itu cuma bisa nampung 2 MB. 2 MB sampai 10. Sempat ada yang 7 MB juga waktu itu, 7 atau 8 MB gitu ya. Zaman saya sekolah dulu SMP, saya SMP itu tahun 2002. Itu masih pakai floppy disk ya.
Nah, floppy disk di sini ditanamkan di sini, terus servernya udah kecil nih seperti ini, tapi tabungnya pun masih pakai tabung cemu ya di sini ya dulunya. Ini kurang lebih seperti ini, monitornya pun sederhana banget, tombol-tombolnya juga, heatsink fan-nya di CPU juga sangat kecil ya di sini. Kalau sekarang kan udah seperti kipas anginnya juga udah oke lah. Kalau dulu tuh segini apa adanya banget. Nah, ini kurang lebih untuk keyboardnya ya. Keyboardnya juga mungkin kalau pikir-pikir keyboard zaman dulu toolsnya ini enak dipencetnya lah. Kalau saya masih ngerasain ya toolsnya ini kalau dipencet kan nyaman gitu. Kalau komputer zaman dulu kan warnanya masih IBM. Terus ada Macintosh juga udah keluar dulu kan Macintosh. Nah, kayak gitu. Kemudian dulu ini harus ada namanya pakai untuk stabilizernya apa? Satu lagi, pakai power supply juga, ya kan? Kenapa? Ya, dulu ada stabilizer, power supply, kemudian ada lagi satu perantara dia untuk menstabilkan dia cepat down di listrik di rumah-rumah. Ada satu. Ya? UPS. Kayak UPS bisa ya. Ya, UPS yang apa? Bisa diintegrasikan kemana-mana. Itu dulu kan itu juga tuh zaman saya sekolah pun seperti itu nih ya. Dulu banyak UPS ditanamkan di setiap sekolah. Tujuannya untuk pembelajaran di generasi ketiga ini kita udah merasain. Gitu. Saya masuknya itu udah di generasi ketiga. Mungkin kalau kalian lebih banyak di generasi keempat ya. Generasi ketiga mungkin kalian masih ya? Dua. Gitu. Kenapa Sen? Punya Om dulu pas saya masih TK. Oh, ya. Om udah punya komputer generasi kedua. Yang bentuknya generasi yang ketiga itu yang tiga tuh gue pokoknya kayak tabung gitu, terus mesinnya tuh gede. Masih ingat wujudnya kayak gimana? Kalau ingat tuh pas masih TK itu. Oke, kurang lebih kayak tadi ya berarti ya satu ruangan ya, tapi nggak sebesar kayak mainframe generasi pertama. Kalau pertama belum hadir ya waktu itu ya di situ ya. Gitu. Oke. Berarti omnya ini profesinya dulu kalau udah seperti itu? Bukan Bu, itu sebenarnya dari kakek itu bea cukai. Oh, gitu. Nah, jadi ada beberapa barang yang ada di rumahnya. Dan saya ngeliat aja, nggak tahu cara gunainnya. Gitu. Sekarang masih ada? Masih berfungsi? Udah nggak ada. Udah nggak. Oke. Jadi bang antik ya sekarang tuh. Dan juga memang masih ada. Dulu itu IBM itu tuh sangat bagus lah untuk kualitasnya juga jarang banget kerusakannya dulu. Saya juga sempat ngerasain generasi ketiga punya komputer cembung layar monitornya itu dulu masih Pentium 2 kayaknya saya sempat di Pentium 2 juga pernah. Kemudian nyoba di Pentium 3, kemudian di Pentium 4. Dulu Pentium 2 aja udah senang banget gitu kan. Yang paling ngetren tuh Pentium 4 kalau zaman anak sekolah dulu. Gitu ya. Oke, next Sandy, thank you. Nah, di sini ini udah lebih ini lagi ya, IBM udah ngeluarin. Emang sih dia masih monokrom ya tampilannya. Tapi ini udah sangat membantu di dunia industri ya pada saat itu. Nah, masih layarnya juga layar hijau banget di DOS ya, disk operating system dulu pakainya. Belum ada OS Windows dulu, kita pakainya DOS disebutnya. Dan itu pun hanya IBM yang berani ngasih terobosan-terobosan saat itu. Sulit dikendalikan ya. Gimana, Ibrahim? Sulit dikendalikan kayaknya. Dipakainya susah.
Ya kan Bu, cara mengoperasikan beda. Susah tuh. Cara mengoperasikan pakai kode kalau zaman generasi ketiga itu. Kodenya tuh kita kayak misalnya CTRL 1, oh nanti jadi bentuknya huruf L. Zaman dulu seperti itu gitu. Kemudian kita misalnya buat masuk ke komen prompt ya, kalau kita CMD run kelar gitu kan. Kalau dulu nggak kayak gitu, kita harus tekan shift, keywordnya apa lagi gitu, kayak gitu. Banyak shortcut dulu itu. Dulu pakai shortcut kita sebutnya, misalnya F1 baru nyalahin booting starting ya kan, starting booting itu dia tekan apa, oh F1 apa F2, nanti dia perintahnya tuh. Kalau kalian mau masuk settingan DOS, tekan F4 misalnya. Mau matikan shutdown, tekan F12 misalnya. Kayak gitu dulu. Jadi nggak asal ketik kayak sekarang kan udah dijain banget fitur dari setiap komputer atau laptop yang bisa kalian gunain sekarang. Gitu. Nah, kemudian untuk yang masih floppy disk di sini. Ini untuk servernya pun udah canggih ya, udah mulai tertata ya untuk fitur-fiturnya. Kalau bisa kalian lihat fitur-fiturnya itu yang komputer di rumah-rumah dulu bisa setting jamnya seperti ini nih ya. Kalau kalian masih ingat, kalian udah bisa rasain juga ya, atau orang tua kalian zaman dulu kayak gini nih, permainannya pun sederhana banget ya. Dulu tuh cuman ya kayak ada ya kayak gini lah ya, ini game kayak Tetris, tembak-tembakan biasa, sederhana banget lah ininya kayak gini. Tapi seru. Ya dulu mungkin ini ya permainannya karena jarang, nggak sebanyak sekarang ya jenis-jenisnya, jadi dulu terlihat sangat seru gitu. Kalau sekarang kan udah banyak, kita bingung mau game apa ya kan. Kalau dulu kan yang gamenya itu aja gitu, tapi seru karena memang langka dulu gitu. Nah, generasi keempat yang tahun 75 sampai sekarang yang udah bisa kita rasain juga, dia lebih kecil lagi ya di sini. Jadi masih detik lainnya saat itu ya, monokrom. Audionya juga ya sederhana banget ya. Ini generasi keempat. Masih pakai floppy disk, tapi dia udah berani di CD-ROM ya. Dulu tahun 75 tuh udah mulai alih ke CD-ROM juga udah jalan. CD-ROM itu mungkin belum CD read and write ya. Misalnya hanya read gitu. Jadi orang yang membutuhkan untuk media penyimpanan pakai CD pun kalau udah selesai ya udah langsung diaktifkan pakai yang baru. Jadi dulu belum ada EP, hanya dulu CD-R ya, seperti itu. Seperti ini. Ya, di sini ini punyanya Apple ya. Kebetulan contohnya di sini ada komputer Apple versi seperti ini. Nah, ini sudah kita mulai ngerasain, ada CD-ROM, ada tempatnya penampungan. Ini kalau kayak gini Pentium 2 sampai Pentium 3 nih. 4 juga bisa sih tergantung speknya ya. Nah, ini baru kita beralih ke Windows Me itu kalau nggak salah itu udah tahun 90-an baru kita lari ke Windows. Masih pakai DOS ya, disk operating system, cuman dia memang tampilannya lebih kekinian. Udah ada namanya Windows Me, itu pencetus dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ini ya. Dia udah eranya tuh tahun 90 sampai 2000-an. Windows 2000 itu dulu Windows 98 ya terkenal. XP ya. Kemudian Windows Millennium ya, dulu ada juga Windows Millennium. Vista ya, tapi kalau Vista itu termasuk produk yang ini ya, kalau nggak salah ya, artikel terakhir tuh produk yang bilang nggak gitu, produk gagal dia.
karena banyak fitur yang nggak jalan atau nggak kompatibel gitu ya. Di ini Windows Mint yang pertama kalinya memang. Oke, nah sini baru makin tipis ya layar monitornya. Bisa kalian lihat keyboardnya juga lebih ramping dan CPU-nya ya udah seperti ini, udah pakai heatsink fan ya di dalamnya juga. Fiturnya juga lebih tinggi speknya ya. Ini kurang lebih seperti ini. Udah bisa pakai USB juga ya untuk media penyimpanannya. Nah ini lebih canggih makin kesini ya. Layarnya pun di layar. Nah, untuk contoh yang sekarang lebih ramping ya. Ini contoh dari Apple. Dia hanya menggunakan produk Macintosh ya di situ. Nah ini yang udah bisa kalian rasain, laptop, kemudian lebih tipis lagi ya kan. Nah sekarang eranya udah masuk di sini ya. Ini dipanggilnya apa? Komputer apa? Hologram kan, Bu? Ya, hologram. Zamannya hologram. Kemudian di sini kalau kita bisa lihat dia pakai apa? Sinar apa? Panggilnya. Ada yang tahu? Dia untuk apa ya namanya? Untuk nembak gambarnya ini biar bisa nanti kan dia kan modelnya disentuh ya di touch ya di touch screen-nya. Ini pakai apa? Ada lagi alat bantunya kalau untuk komputer sekarang ini. Saya hologram nih, tinggal pencet ya kan. Augmented reality. Pakai ini metode AR ya. AR sama VR bisa juga sebenarnya. Ujung-ujungnya nanti kita udah masuk ke dunia hologram gitu ya. Itu kan augmented reality. Kalau VR kan berarti virtual reality ya kan. Itu nanti itu dihubungkan apalagi kalau udah sama ada AI ya, artificial intelligence, machine learning, deep learning dan lain-lain dijadiin seperti ini. Makanya kalau kalian nonton film yang seperti ini ya, film luar negeri kayak model film apa tuh kemarin yang udah seperti ini. Superman. Ya? Superman. Film apa? Sebutlah Superman yang umum. Oh, yang versi itu ya. Nah, itu kan pas awal-awal film tuh, nggak salah saya pernah juga di awal-awal film ya di scan-nya itu dia ini modelnya udah main hologram ya. Siapa pemeran utamanya? Ada yang ingat? Nito. Ya, si Tony. Dia udah menggambarkan bahwa kehidupan manusia ke depannya nanti tergantung dengan hologram seperti ini. Dan dia udah bisa baca prediksi genggam tangannya si orang tersebut gitu. Terus salah satu Filipin juga ada. Juga. Tapi Bu, untuk sekarang udah ada Bu kit yang pakai drum. Ya, udah dijual di pasaran ya. Kalau nggak salah tuh saya lihat di Tokopedia. Dan harganya juga masih ratusan ribu sih ya kalau yang ini ya. Masih mahal. Ada ribu kalau yang bagus banget udah jutaan sih memang. Cuman karena kita bingung implementasinya nanti kemana kalau komputer. Dia kan harus satu ini kan harus satu set kalau mau menggunakan seperti ini ya kan. Bikin Bu keyboard pikiran itu Neuralink Bu. Neuralink ya ini ya udah harus. Neural kayak koin, bentuknya kayak koin gitu, banyak serabutnya nanti diimpankan ke dalam otak gitu Bu. Itu kan dalam otak. Elon Musk yang bikin tuh baru kemarin ada keywordnya di Google Neuralink. Nah, itu kayak device wireless yang nanti diimplan otak, dia baca kelistrikan otak itu. Nah, akan ditransmisikan secara ke device terdekat. Kita bisa ngetik lewat pikiran gitu. Oh ini ya, kita bisa otak bisa download yang ini kan Neuralink ya? Ya Iya. betul.
Oh, ininya crack-nya dari Elon Musk ya? Itu. Musk-nya di sini. Oke. Coba ya. Coba tonton ya, bentar ya, biar kalian ada gambaran. Nggak apa-apa nih, Om. Juga. Yang lain mungkin boleh di Uji coba ke monyet gitu, Bu. Belum dapat izin uji coba ke manusia. Iya, baru di hewan ya. Iya. Sempat sih waktu itu ada literatur ya, ada jurnal yang bilang bahwa belum mampu dijalankan di manusia kalau untuk neural. Tapi kalau neural sendiri kemungkinan ya kedepannya ya mungkin yang nggak ada yang nggak mungkin ya, kalau misalnya memang kondisinya bisa seperti ini. Nah ini ya, oh enggak, ini yang mancing 5,4. Oke. Kalau yang ini bukan ya. Kemarin yang robot apa, siapa namanya? Ingat nggak kalian? Robotnya Elon Musk bisa dibelanja ke Alfamart. Iya, yang bisa beli ke Alfamart. Bentar. Humanoid itu ya, Bu. Nah, coba saya ini aja deh. Ini yang paling Yang paling atas. tadi. Solusi tepat untuk internet keluarga. Paket akar. Hemat. Klik sekarang. Instant Hand Sanitizer Food Grade aman digunakan untuk peralatan makan. Instant Hand Sanitizer Food Grade. One day, you could have superhuman vision. Play your favorite albums in your head and download your brain to a computer or even to another body. Though this may sound like an episode of your favorite science fiction show, Elon Musk and his team, the Neuralink startup Neuralink, believe that their electronic brain-computer interfaces could make this possible. Described as fitted in your skull with tiny wires. A Fitbit in your skull with tiny wires. The small, easy-to-install brain-computer interface could be used to expand the capabilities of humans, changing the way we interact with technology and treat neural and mobility issues. Yet the goals of the company speaks to a potential problem in the future: artificial intelligence. Musk has been very vocal about his fear of artificial intelligence, believing AI could one day overshadow the human race. Musk's inevitable transhumanist goal of inventing intelligence and abilities may be necessary if we are to compete with advanced artificial intelligence. However, Neuralink's team still has a long way to go before the emergence of AI-human hybrids. The tech company still has a lot of bureaucratic, ethical, and technological hurdles to cross. If Musk's companies accomplish half of what they claim, we could see the emergence of one of the significant technologies in human history. But how does it work? Simply put, Neuralink is a technology that can help humans interact with machines using their brains. The company's eventual aim is to further develop brain-computer interfaces to the point one can be installed in a doctor's office. Say you opted in to go in for a Neuralink procedure. What would that look like? Neuralink wants to make the installation of your brain-computer interface painless and quick, as easy as LASIK surgery. The design has changed significantly and now resembles a small coin around 8 millimeters in diameter, which houses electrodes that are about 1/20th the thickness of a strand of hair. To install the Neuralink, a piece of skull is removed and the Neuralink is slotted in to sit flush with the skull. Since this process needs to be extremely precise, the Neuralink team has created a robot specifically for this procedure. The entire process could take less than an hour while you are under partial anesthesia. Installing the device will leave a tiny scar and include all features one would expect in a smartwatch. Once installed, the device will be able to send and receive electrical signals through your brain and use machines. In early stages, it could allow control of basic devices like a computer and other smart devices. But how?
Your brain sends information to different parts of your body using neurons. Neurons in your brain connect with each other to form a network and communicate using chemical signals called neurotransmitters. This reaction generates an electric field. By placing electrodes nearby, you can record these reactions. The electrodes translate these signals into an algorithm that a computer can read. Down the road, Elon Musk claims that the device could be used to operate robots, cure paralysis, treat mental illness, to stream music directly into the wearer's brain, and extend the range of hearing beyond normal frequencies. Just like Neo in the Matrix, you would be able to download skills into your brain. You could even possibly summon Tesla telepathically. In 2020, Neuralink demonstrated the device installation of Pig. The wildly anticipated demo showed that a living animal can function normally after having one implanted and then removed. Musk has announced that Neuralink received breakthrough device designation from the FDA in July 2020. This is a major step towards eventually mass-producing Neuralink devices. Who knows? Maybe Neuralink will allow us to achieve symbiosis with artificial intelligence. Would you Ya, get a Neuralink? lihat ya, Masa depan, Bu. masa depan. Ya tadi kita lihat kan kalau contoh yang udah bisa kita rasain atau kita lihat ya, kita belum bisa rasain tapi mungkin udah bisa kita tahu, kita lihat itu kan contohnya kayak mobil Tesla ya. Kemudian tadi robot Sophia ya kan, itu juga udah sampai di demo kan waktu itu di seminar internasional tahun 2000 kalau nggak salah tuh dia 2018 dia udah mulai jalan. Nah, kurang lebih ya dari segelintir ilmu artificial intelligence ya atau ilmu masa depan yang dibuat oleh manusia, kemudian mereka juga yang kondisinya yang menjalankan, yang meracik dan lain-lain sampai sebegitunya gitu. Dan kita mungkin banyak banget ketinggalan ketinggalan step-step yang mungkin mereka udah jauh banget di depan sana gitu ya. Gitu ya, kemudian oke, nggak apa-apa nih saya sharing lagi. Oke, terus dari video itu apa yang kalian tangkap lagi? Ada yang mau menambahkan? Rehan, Romi, Lili? Mana Lili? Lili, Khairi nih Khairi udah join ya, Khairi Syahria. Dipanggil Khairi apa Ria? Ria ya. Khairi. Nah, Yazid, Ilham. Oke, ini banyak juga nih yang udah join. Oke, Rehan tadi nyimak, kira-kira apa yang bisa ditangkap Rehan? Kalau menurut saya Ibu ya, teknologi gitu tuh Bu di masa depan tuh bakalan ngancurin populasi manusia. Bakalan ngehancurin Populasi manusia. populasi manusia. Kenapa? Ya karena gini Bu, sedangkan tanpa dipasangnya chip yang tadi ya Bu ya, Neuralink yang alat tadi, sedangkan belum ada itu aja tuh manusia bisa dihack dengan social engineering. Lagi dengan cara itu Bu, mungkin lebih rentan lagi manusia. Lebih bahaya berarti. Lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. Kalau orang yang lagi stres, Bu. Gimana, Bu? Kenapa kalau orang stres? Kalau dia meleduk itu itunya. Dia meleduk itu. Tenang. Ada Bang Romi nanti. Jadi, halo guys, Romi di sini. Ya, nanti ada kesimpulannya saya simpulkan di sesi akhir ya. Jadi memang ada plus minusnya ya kalau memang kondisi seperti itu. Jadi nggak selamanya mungkin bisa memperburuk keadaan di aktivitas manusia itu sendiri. Tapi juga kemungkinan 1-2 hal yang bisa banyak bermanfaat untuk keseharian
manusia untuk era saat ini, apalagi kita eranya udah serba digital gitu kan. Udah robot itu udah nggak asing. Robot itu nggak harus bentuknya kaku dan lain-lain, tapi dia bisa ditanamkan di dalam program gitu ya. Bentuknya artificial intelligence ya, atau ditanamkan di remote control dan lain-lain. Nah, itu udah salah satu contohnya yang udah kita rasain, tapi kita nggak apa ya, nggak sadar atau nggak ngeh gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ini juga udah jam 11, nggak apa-apa nih materinya kita update. Kemarin saya udah upload ya, kalian bisa cek di e-learning, silahkan di-download. Kemarin kita udah belajar tentang struktur interkoneksi CPU ya. Kelihatan ya ini ya, slide-nya ya. Oke, nah. Belum kelihatan, Bu. Belum? Ya. Kenapa? Hitam. Masih hitam. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ada, Bu, ada. Kayaknya saya nge-lag nih, Bu. Bentar, Bu. Itu blind sendiri tuh, blind sendiri. Waduh. Ah, udah, Bu. Blind sendiri dia tuh. Sendiri. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Kemarin udah sempat belajar tentang I/O device ya, struktur interkoneksi CPU. Di dalamnya emang agak jelimet ya, nggak apa-apa. Ini untuk pengetahuan kalian. Nanti kalau kalian udah kita operate di kampus, nggak apa-apa kalian ambil salah satu CPU ya, dan untuk operate macam-macam. Juga kita sediain dari pihak kampus nanti untuk kalian di bedah lah ya, istilahnya bedah CPU kayak gitu. Next. Oke, kita next di sini fungsi komputer ya. Fungsi komputer memang macam-macam banyak medianya. Nanti dia fungsinya sebagai apa dulu ya. Yang pertama bisa menjadi pengolah data yang sudah bisa kita rasain ya, kita untuk surat menyurat, kemudian presentasi dan lain-lain, bikin grafik, itu udah pengolahan data ya. Kemudian bisa sebagai penyimpanan data. Penyimpanan data tuh artinya dia mau bisa disimpan versi cloud atau versi internal yang ada di SSD atau di hard disk drive ya, atau di memori sementara atau di ROM gitu ya. Begitu. Terus pemindahan data, misalnya dia mau integrasi, mau istilahnya import data ya, misalnya di import ekspor mau dipindahin kemana, itu juga bisa. Kemudian sebagai operasi kontrolnya berhubungan dengan pengendalian unitnya, kemudian tentang setting yang ada di CPU, kita mau speknya lebih diperbagus atau speednya dinaikkan dan lain-lain. Nah ini kalau digabungkan atau dibentukkan ke diagram ya, kurang lebih dari source and destination of data, berarti sumbernya ya, sumber dan tujuan datanya harus timbal balik sesuai dengan movement equipment ya. Jadi perpindahan dari peralatan-peralatan ini harus tetap ya, kalau ingin data ini disalurkan dengan baik. Nah dari situ juga bisa dilihat mekanisme kontrol si komputer ini dilihat dari berdasarkan data processing device sama memorinya gitu. Jadi memori sama data processing harus seimbang, kalau enggak biasanya jadi nggak balance ya. Biasanya datanya banyak tapi memorinya sedikit. Nah itu yang bikin lemot dari itu salah satunya gitu. Oke, next dulu ya. Ini yang tadi. Ini penjelasan. Nah, ini untuk evolusi ya. Evolusi dan kinerja komputer. Nah, ini yang tadi video yang udah kita simak bareng-bareng. Jadi, generasi komputer yang pertama itu dari tahun 46 sampai tahun 57.
namanya kita pakai tabung hampa atau vakum ya di sini dari Univac ya. Univac itu pertama kali yang menginstruksikan 40.000 instruksi per detik ketika mengirimkan pesan. Bayangkan 40.000, kalau sekarang mungkin udah jutaan nih kan, udah berapa juta instruksi dalam satu waktu, dalam satuan detik. Berbeda dulu hanya bisa menampung maksimal 4.000 instruksi. Gitu. Kemudian yang generasi kedua ada IBM ya, di sini dia udah pakai bahasa tingkat tinggi, tapi udah pakai lebih ke bahasa mesin sebenarnya. Ya. Bahasa mesin peran, COBOL, kemudian kompilator ya banyak ya. Di situ ada Python, zaman dulu tuh udah pakai Python sebenarnya. Ya, cuman versinya nggak seramah sekarang. Gitu. Kemudian ada pakainya juga transistor. Nah ini dia meningkat dari 40.000 instruksi per detik menjadi 200.000 instruksi per detik. Ya. Generasi ketiga, sini IBM udah mengembangkan tipe-tipenya. Ya. Jadi tipenya nggak hanya 7094, macam-macam dia udah buat. Dan dia udah pakai namanya sistem operasi di generasi ketiga. Ya. Terus kemudian penyimpanannya juga udah pakai IC atau integrated circuit ya. Dan uniknya di generasi 3 dia udah mengenal namanya CAS atau virtual memory, microprogramming, programming sini udah jalan ya mereka. Instruksinya ini udah 1 jutaan ya, 1 juta instruksi. Nah, baru di sini generasi keempat muncul dari IBM, teman-temannya persaingannya itu ada Apple, ada IBM mengeluarkan versi C ya. Kalau dulu kan bentuknya seperti mainframe, tapi sekarang udah PC ya. Gitu. Dia udah sampai 10 juta instruksi, tambah lagi ya, berkali lipat. Terus yang dulunya IC sekarang di LSI atau large scale integrated circuit ya, itu dia udah penyimpanannya pakai LSI. Baru yang yang kelima ya, di sini udah menggunakan pakai Pentium ya, Pentium 1, 2, 3, 4. Dia instruksinya pun sampai 100 juta per detik di sini. Pakainya VLSI atau very large ya. Ini rangkumannya kurang lebih. Nah ini yang dipanggil namanya tabung hampa ya, sebagai penguat sinyal ciri khas komputer generasi pertama. Ini gambarannya ya. Tabung hampanya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Gitu. Kemudian yang generasi pertama, nah ini ya vakum tube di sini. Kita bisa lihat dia bahannya dari kaca. Kemudian punya banyak kelemahan, salah satunya dia mudah pecah karena kaca ya. Kemudian mudah menyalurkan panas ya, karena itu tadi ya bahannya kaca. Nah, panasnya ini perlu dinetralisir oleh komponen yang berfungsi sebagai pendingin. Ya. Nah, ini gambarnya kurang lebih generasi pertama vacuum tube seperti ini. Nah, ini ENIAC ya. ENIAC ini salah satu jenis komputer elektronik, dipanggilnya namanya ENIAC. Jadi kalau dipanggil tahu tahun 1946 komputer pertama didirikan namanya ENIAC ya, atau Electronic Numerical Integrator and Computer ya. Selesai dibuat, tabungnya ada 18.000 sekian ya, bobotnya dulu 30 ton. Ya. Memerlukan seperti satu ruangan kelas tersendiri. Dayanya pun dulu sampai 140 kW ya. Melakukan 5.000 operasi penambahan per detik. Nah, ini yang untuk EVAC ya. Kurang lebih seperti ini juga. Nah, ini makanya EVAC itu dipanggil dulu istilahnya ada namanya konsep program itu namanya von Neumann. Bahkan von Neumann ini dijadikan kalau di matematika itu rumus ya, ada namanya rumus von Neumann. Kalau kalian ini itu dirancang sama orang sebenarnya ya, von Neumann ini dirancang tahun 1946 ya,
dulu bahkan komputer-komputer itu kalau di luar negeri sana pada tahun tersebut ya, di generasi 1 dan 2 itu untuk kebutuhan militer mereka ya, dibuat sedemikian rupa untuk pertahanan militer negara mereka ya, untuk mengirim sinyal-sinyal kan ya saat dulu seperti itu. Dan kriptografi gitu-gitu, steganografi itu udah mulai ada dari zaman dulu, jadi nggak sekarang-sekarang ini aja. Enkripsi, dekripsi itu mereka udah jalan dari dulu gitu. Jadi pengiriman data, mengirim informasi tentang pemerintahan, tentang ada peperangan apa dan lain-lain ya, itu menggunakan sandi ya, seperti itu. Nah ini ya, mesin von Neumann, kurang lebih gambarannya seperti ini. Dia gabungan dari ada ALU ya, logical unit, ada unit control atau UC, ada memori, sama ada I/O udah pasti ya. Dan dia dihubungkannya pakai kawat ya, tapi bentuknya tipenya tipe bus gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, dulu udah pakai kode ya, makanya digunakan untuk pengiriman pesan di era peperangan setiap negara dulu ya, untuk kebutuhan militer juga. Nah, ini memori AIS. Di sini ya, penyimpanan dia dulu dalam bentuk Word ya. Dulu masih pakai bit ya atau digit biner, masing-masing kirim setiap 40 ya. Hanya bisa menampung segitu dulu ya. Jadi ini ada dari 40 kapasitas, dihitung dia baru pakai berapa bit ya. Nanti dia dipartisi-partisi gitu. Nanti 40 bit atau digit biner ini instruksinya nggak semuanya dipakai, tapi ada kode-kodenya gitu ya. Ini kode 8 digit pertama menghasilkan kode operasinya. Nanti yang berikutnya menginformasikan tentang alamat dan seterusnya. Gitu. Jadi partisi-partisi dalam pengiriman pesan saat itu di dalam memori AIS. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, ini penjelasannya. Oke, masih jalan readingnya ya. Dan, nah ini struktur komputer untuk IS ya. Ini unit logika aritmatika ya. Ini agak ini sih ngejelimet ya. Cuman gambaran singkat-singkatnya ada di slide selanjutnya. Saya tulis di sini. Nah, ini instruksi-instruksinya ada data transfer, ada unconditional branch, ada conditional branch, sama arithmetic, sama address prefied. Jadi, sederhana bacanya gini aja. Jadi peralatan I/O ini nggak bisa lepas dari MBR ya sama si unit kendali program. Kalau untuk aritmatika hubungannya antara AC kemudian aritmatika sama MBR. Tapi kalau tentang memori dia berhubungannya dengan IBR. Harus bedanya di situ. IR integrated circuit ya. Integrated. Bentar ya, R-nya kalau nggak salah. Saya lupa yang IR singkatannya dari apa ya. Nah, kemudian nanti di sini ada namanya rangkaian kontrol ya. Di sini berupa sinyal, berupa setting-settingan ya di dalam PC. Nanti dijoinkan ada namanya alamat-alamat, kalian bisa kenal DNS dan lain-lain, dihubungkan lagi
untuk menjadi menangkap instruksi dan data yang diinputkan atau yang akan mau dikeluarkan. Kurang lebih seperti itu. Kalau aritmatika berarti berhubungan dengan perhitungan logika programnya. Tapi kalau kendali program berarti berhubungan dengan kapasitas tentang udah mainnya di di arsitekturnya, maaf ya, di arsitekturnya gitu. Oke. Oke, instruksinya ini ya. Oke. Ini untuk seri-serinya ya. 701, 704 dia punya tahun pemasarannya sendiri, sama-sama masih pakai tahun berapa ya. Ukuran memorinya masih kilobyte mereka ya, belum mencapai megabyte. Nah, registernya IBM mengeluarkan dari tahun ke tahun jadi banyak ya. 704 dia udah pakai registernya, jumlahnya ada 3 ya. Ini IBM 709, 7090. Nah, ini generasi kedua udah pakai transistor ya. Ini tadi istilahnya apa? 3 apa? 3 jari. Apa? 3 kaki. 3 kaki ya, komponennya, Bu. Transistor istilahnya 3 kaki. 3 kaki itu terdiri dari basic, kolektor, sama emitter ya. Jadi masing-masing fungsinya nanti akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ini gambarannya dari transistor ya, buat teman-teman. Oke. Ya, ini untuk generasi kedua. Saya akan share generasi berikutnya. Saya stop screen dulu deh. Oke, mungkin sambil saya share di slide berikutnya, kita break dulu 1-2 menit ya. Mungkin yang ada yang mau ke toilet, ada yang mau ambil cemilan, silahkan ya. 1-2 menit. Oke. Siap, Bu, siap. Ayo, nyambung tadi malam yuk. Nyambungin tadi malam, gas. Pais. Ada apa ngap? Gimana tadi malam? Kemarin malam gimana? Kemarin malam. Ayo gimana? Semalam. Gimana itu? Tahu nih gimana nih jawabannya, gue kurang puas nih. Ya lu belum puas karena lu gitu. Kagak, gue pengen pakai yang jawabannya tuh yang bukan yang itu aja gitu, tapi yang lain gitu. Ya pamer tuh barangnya berdatang. Paket datang ya. Datang belum? Yang mirip Bang David siapa tadi? Bang Romi. Romi. Bang Romi itu dipanggil sama Boy. Tadi pengantar pik
Mikrofon saya ternyata mati. Aduh, udah absen gak masuk ternyata. Aduh, siapa tuh? Baru nyadarnya. Mata kuliah yang ini. Nah. Bunyi apa tuh? Mic-nya bocor ya. Mikrofon mati sekarang. Terus belum dah. Mending di mute aja. Di mute aja. Bisa kita ya teman-teman. Ibu. Oke. Suara apa ya? Mic itu. Bocor. Ya Pak. Ibu kayaknya. Itu Pak. Bro. Mic lu bocor. Aja bro. Ini siapa nih yang share? Dava Faizuddin ya? Ya. Oke. Nah, udah ya. Oke. Untuk yang generasi ketiga sampai kelima, mungkin minggu depan saya akan infoin ya. Insya Allah akan saya infoin di sini. Mungkin kita lihat dulu perkembangan dari internet 5G ya. Ini ada berita menarik. Ini videonya udah saya download. Mungkin teman-teman juga udah di sini udah ada yang ngerasain speed untuk 5G nggak? Belum bu. Masih 4G semua ya? 4G bu. Masih IndiHome bu. Masih IndiHome. Belum support bu. Masih IndiHome. Di handphonenya Prof. Ono dia udah 5G loh. Handphone dia implementasinya di handphone Android, tapi dia coba tanamkan aplikasi. Itu udah benar udah jadi 5G dia. Terus ini juga memang di beberapa kota di Indonesia ternyata udah berjalan. Memang kebutuhannya masih kebutuhan untuk versi pemerintahan, gitu ya. Oke, saya putarkan dulu ya videonya. Setelah ini mungkin akan saya absensi, jadi kalian dimohon untuk mengikuti perkuliahannya sampai akhir ya. Ya. Ya Bu. Oke, nah ini untuk videonya. Dengar nggak? Dengar Bu. Jaringan internet super cepat dengan ragam teknologi futuristik. Kami merangkum sejauh mana jangkauan dan dampak yang ditindak. Memasuki era 5G menjanjikan jaringan internet super cepat dengan ragam teknologi futuristik. Kami merangkum sejauh mana jangkauan dan dampak yang ditimbulkan secara masif jaringan 5G. Mobil otonom, kota pintar, rumah yang sepenuhnya terhubung, robot, inilah masa depan. Semua ini dukungan dari internet 5G. G memiliki arti generasi yang berarti generasi jaringan nirkabel selanjutnya. Dan kecepatannya akan semakin bertambah, 10 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G pada ponsel Anda saat ini. Untuk mengunduh film 3 dimensi membutuhkan waktu 6 menit pada jaringan 4G. Melalui 5G, hanya dibutuhkan waktu 30 detik. Namun jaringan 5G lebih dari teknologi mengunduh super cepat, mainkan konektivitas, yakni Internet of Things. Seperti sensor, termostat, 5G tidak cukup memiliki konsumsi transfer data atau bandwidth di ragam perangkat. Namun 5G dapat melakukannya. Itulah mengapa permainan akan berubah. Bayangkan, mobil otonom kini mampu berkomunikasi dengan lampu lalu lintas dan mobil lainnya. Atau operasi bedah menggunakan perangkat virtual reality dan sarung tangan khusus, hingga kendali operasi dengan pasien dari jarak jauh. Jaringan 5G memungkinkan hal tersebut. Lantas, kapan? Industri jaringan nirkabel diperkirakan berkembang pesat pada 2020. 4 operator Amerika Serikat telah menguji coba teknologi ini. Perusahaan pembuat chip komputer sedang membuat prosesor dan radio untuk komunikasi 5G, dan perusahaan perangkat jaringan mempersiapkan penyokong utamanya.
Namun masa depan tidaklah murah. Sinyal 5G sangatlah kuat, namun jangkauannya tidak cukup jauh. Untuk membuatnya bekerja, membutuhkan ribuan menara komunikasi ponsel, bahkan jutaan. Tapi coba Anda bayangkan, tiap lampu di jalanan di luar gedung, bahkan di tiap kamar di rumah Anda tertandang pemancar 5G. Total perkiraan biaya yang dibutuhkan negara Amerika mencapai 300 miliar dolar AS. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Untuk gambaran videonya. Ya, yang kalian tangkap tadi videonya apa? Kecepatannya lebih berapa kali lipat kalau dari 4G ke 5G? 10 kali lebih 40. 10 kali lipat. Tadinya 4 menit bisa jadi 30 detik ya transfer data. Oke, ini Sandy izin ya. Kalau baterainya habis, Bu. Soalnya kalau dicas HP-nya berkurang. Gitu. Sini ada yang daerah BSD nggak? Dia mati lampu ya? Nggak ada sini. Nggak ada. Oke. Beda pulau Mungkin kita, daerah- Bu. Beda pulau. Beda pulau ya. Oke, saya absen dulu aja ya. Kalian biar ketahuan. Kalau di perkuliahan saya dimohon untuk lebih aktif ya. Itu jadi akan jadi poin plus banyak di kalian ya. Oke, Abdul Hanif Fahri ada nggak? Abdul Hanif. Ya, Ya, moodnya kayak Ahmad Farid Rehan. Hadir, Bu. Hadir. Agus Saputra. Ahmad Nathan Firdaus. Hadir. Oke, Aji Satria. Ali Usman. Andi Nur Azairi. Baihaki. Delima Juliani Gultom. Dafa Faizuddin Ahnaf. Hadir, Bu. Hadir. Ini boleh on cam ya teman-teman ya, biar kelihatan. Oke, kalau lagi di absen nggak apa-apa, di on cam aja. Nah, Diaski Arta Putra Wijaya. Hadir, Bu. Oke, Diaski hadir. Doni Antonius dari Pak Doni. Hadir ya, Pak. Oke, Pak Fadel Muhammad Rizaldi. Hadir, Bu. Fernanda Haryoki. Hadir, Bu. Harjoki atau Haryoki dibacanya? Harjoki. Oke. Gary Lodowik Putra Saban. Hadir, Bu. Gary selalu nih ya. Makasih. Adanya si Asbuk ini. Kemarin deh. Habib Ali. Habib Ali ada Heidi Angkawijana Teja. Ibrahim. Hadir. Kamere Perangin Angin. Ada Heri Syariah. Jadi Hairi lagi nggak ini ya. Lia Octavia Sainambi. Lia. Lili Karoma. Lili. Hadir, Bu. Oke, Lili hadir. Muhammad Ramadan Fauzi. Minggu lalu izin nih si Ramadan. Ada nggak hari ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Muhammad Farhan M. Muhammad Alfian Nur Wahibullah. Kemudian Muhammad Fajar Nugroho. Farid Ramadan Syani. Hadir, Farid. Bu.
Rahmat Putra. Dia jaringannya susah tanya Bu. Oh, yang itu ya kemarin juga izin dia. Tapi dia hari ini dia nggak ngomong ya ke saya ya. Jaringannya agak susah ya. Kemudian Saat Abdurrahman El Amin, Saat nggak ada juga ya, kemarin izin, ini udah nggak ada kabar ya. Oke. Sandy Aditya Dwi Putra. Saya Bu, hadir. Hadir. Suripto. Nggak ada ya. Teguh Hendro Prayitno. Ya, Teguh Hendro Prayitno ada. Hadir. Syahrul Faiz Ramadhani. Hadir. Syahrul. William Pratama. William. Hadir Bu. William hadir. Yazid Syafiq Irsyad. Iya. Yazid ada nggak? Izin. Belum ada sih Yazid ya. Oke. Siapa yang belum disebutin? Saya Bu. Yang ini ya. Oke, ini datanya deh. Kayak kayak ini kemarin kan Ilham. Ya. Ilham hadir. Satu lagi siapa deh? Romi Madli. Romi. Saya Excel, kemarin sih Excelnya udah dibagiin. Oke, saya masih pakai Excel yang lama ya. Hadir Bu, Yazid Bu. Yazid mana? Oh iya. Yazid hadir ya. Urusan wifi-nya mati Bu. Oke. Ya, sampai sini teman-teman ada pertanyaan enggak? Oke, Pak Doni udah di absen ya, Pak? Bu, saya Bu. Siapa? Heidi. Oh, Heidi. Enggak Bu, mau tanya Bu. Oke, mau apa? Tapi mungkin agak out of topic ya Bu. Uh-uh. Kalau perbedaan data scientist, data engineer, dan analis itu apa ya Bu? Begitu. Iya. Ini kalau nggak salah saya ada untuk ininya ya. Lebih enak sih kalian ini ya. Saya ada videonya pas banget. Saya masih nyimpan. Kalian lihat ya. Ini misi yang baru, dianggap cukup baru di beberapa tahun terakhir yang digunakan untuk seorang mendefinisikan seorang ilmu. Kan ya? Tes. Dengeran Bu, dengeran. Oke. Itu menjawab ya, sangat menjawab. Itu juga sempat tanya teman-teman ya, bedanya data scientist, beda job desk-nya, beda dari salary-nya juga, tingkatannya juga beda banget. Bisa kalian lihat. Ini definisi yang baru, dianggap cukup baru sih beberapa tahun terakhir, yang digunakan untuk seorang mendefinisikan seorang ilmuwan data, ilmuwan yang bergerak untuk melakukan baik tadi mengambil data, yang mendesain studinya, mengambil data, kemudian mengolahnya, melakukan interpretasi dan mempresentasikan data tersebut. Ya, kalau statistik lebih ke analisisnya, kalau data scientist itu lebih luas, ditambahkan dengan kemampuan IT-nya, kemampuan komputasional statistiknya yang lebih advance. Jadi tidak hanya dari sisi analytics, juga seorang data scientist harus memiliki kemampuan komputasinya dari sisi misalkan database, pemrograman, sebagainya, kemudian statistik analytics, kemudian juga kemampuan dari bidang tersebut di mana data scientist tersebut digunakan. Penggunaannya banyak sekali. Jadi sekarang contoh paling sering kalau saya bisa bilang
ojol ya, ojek online misalkan, itu menggunakan sudah punya beberapa divisi data scientist yang digunakan dengan data-data mereka digunakan untuk bagaimana memprofile si customer mereka, behavior mereka, dan juga ojek online bisa melihat bagaimana pergerakan para komuter dari luar Jakarta ke dalam Jakarta atau di dalam Jakarta sendiri, menjadi sebuah kebijakan yang bagi mereka sendiri dan juga mungkin bagi masyarakat. Yang berikutnya, data scientist itu banyak sekali sekarang untuk perusahaan perbankan, ya, bagaimana mereka tadi profiling si kliennya, ya, bagaimana bisa memprofile bahwa mereka ini berdasarkan data transaksi mereka, apakah ini bisa kita berikan tipe produk tertentu para pemberi kredit, misalkan kita sebut sebagai credit scoring, juga bagaimana kita bisa memprediksi atau memberikan model kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kredit, kira-kira orang mana yang mempunyai skor tinggi bahwa dia akan mampu bayar terhadap kredit yang diberikan, dan juga beberapa hal lain misalkan untuk perhotelan, ya, bagaimana memberikan kalau kita lihat dari sisi tourism, ya, kira-kira siapa sih yang berminat di daerah tersebut, yang berminat kepada hotel tersebut, kemudian bisa dilihat dari sosial medianya, kita bisa analisis sosial media sekarang menjadi salah satu sumber data juga, tidak hanya data-data yang sederhana, data-data bentuknya adalah numbers, tapi bentuk teks juga bisa dianalisis dengan data scientist tersebut. Dan memang tadi tidak hanya hasil penelitian, tidak hanya bentuknya adalah selalu melulu adalah numbers, angka, tapi juga bisa berbentuk teks, bisa berbentuk gambar, bahkan bisa berbentuk video. Oke, salah satu videonya saya stop dulu. Nah, ini. Tadi untuk intronya ya. Lia di sini. Kelihatan nggak di kalian? Informasi dan data menjadi profesi yang populer dan paling banyak. Data analis, data engineer, sama data scientist. Ya, silakan disimak. Iya. Halo teman-teman, Lia di. Halo teman-teman, Lia di sini. Tahukah kalian, saat ini profesi yang terkait dengan pengolahan informasi dan big data menjadi profesi yang populer dan paling banyak dicari. Bahkan menurut Harvard Business Review, profesi data menjadi profesi paling seksi di abad ini. Pemerintahan pun merencanakan penggunaan artificial intelligence yang notabene-nya berhubungan dengan big data. Oleh karena itu, tren profesi big data sangat digandrungi di tahun ini, terutama bagi para pekerja muda atau fresh graduate. Big data itu sendiri adalah kumpulan data yang sangat besar dan dapat dianalisis secara komputasi. Nah, apa saja sih profesi terkait big data yang sedang digandrungi saat ini? Data analis, data engineer, dan data scientist adalah pilihan profesi yang sedang naik daun saat ini. Banyak fresh graduate dari bidang IT, matematika, dan statistika mengincar ketiga profesi tersebut. Namun, dari namanya banyak orang yang tidak mengetahui perbedaan antara ketiganya. Jadi, apa perbedaan data analis, data engineer, dan data scientist? Yuk, simak penjelasan Lia berikut ini. Data analis adalah orang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat analisis data. Data analis bertanggung jawab dalam menganalisis data numerik dan menggunakannya untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, serta mengidentifikasi tren atau pola dalam suatu kumpulan data yang kompleks. Data engineer adalah orang yang menyiapkan infrastruktur big data untuk dianalisis oleh data scientist. Mereka mengembangkan, membuat, menguji, dan memelihara arsitektur lengkap dari datanya. Seorang data engineer perlu memiliki latar belakang teknis yang kuat dengan kemampuan untuk membuat dan mengintegrasikan API.
Data scientist adalah orang yang membuat nilai dari suatu data. Data scientist bertanggung jawab dalam menafsirkan data yang kompleks. Selain itu, mereka juga mengolah dan memverifikasi integritas data, membangun dan mengoptimalkan data menggunakan teknik machine learning, serta meningkatkan prosedur pengumpulan data untuk membangun sistem analitik. Lebih jelas lagi mengenai kemampuan yang dibutuhkan ketiga profesi, kalian dapat melihat tabel berikut. Sekarang adalah section yang paling ditunggu-tunggu, yaitu rata-rata gaji. Gaji yang dihasilkan oleh data analis adalah sebesar 9,7 juta per bulan, data engineer sebesar 5,5 juta per bulan, dan data scientist sebesar 12,8 juta per bulan. Sekian penjelasan dia mengenai perbedaan data analis, data engineer, dan data scientist. Terima kasih telah menyaksikan video. Ya, kita break dulu ya. Alhamdulillah di sini udah azan zuhur ya. Break 1 menit sebentar. Adalah orang yang membuat nilai, juga mengolah dan memverifikasi, membangun dan mengoptimalkan pengumpulan data untuk membangun sistem analitik dibutuhkan ketiga profesi berikut ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih standby kan ya teman-teman ya? Tadi kan ada pertanyaan dari teman kalian. Yang nanya siapa deh? Ini ya? Hai Bu. Siapa? Heidi. Oh iya, Heidi. Nah, perbedaannya dari sisi 3 profesi ini memang variannya banyak ya. Ini kalau dilihat dari skill setnya, ya skill setnya kalau data analis kerjaannya nggak jauh dari data warehouse, dari Google Analytics ya, programming knowledge juga dia bisa, scripting dan statistical skill ya. Scripting ini artinya mengambil data secara massal lewat tools ya, namanya scripting, dengan tools yang udah jadi di internet. Kemudian ada reporting and data visualization, ada SQL database knowledge sama spreadsheet knowledge. Ini yang analis. Kalau engineer dia
nggak jauh beda sih memang, tapi lebih banyak main di data ya. Kalau data scientist dia sama juga ya kerjaannya. Kenapa bisa berbeda-beda? Nih tadi kan kalau kita lihat dari sisi salary-nya aja mereka berbeda ya. Dari sisi salary-nya oleh data scientist profesi. Kalau ditunggu-tunggu itu rata-rata gaji. Kalau dari sisi salary kenapa bisa berbeda? Padahal sama-sama Gaji yang belajar dihasilkan oleh data analis adalah data sebesar science. Jadi rules dari data science ya untuk profesi yang paling tingkatan terendah itu memang di data engineer, karena kerjaan data engineer itu hanya mencari data, hanya mengambil data aja yang tersebar di seluruh seluruh database atau seluruh internet ya yang ada di internet, ditangkap sama dia, di capture, kemudian tapi dia nggak dia hanya mengolah secara general aja kalau data engineer kerjaannya. Tapi kalau di data analis jadi data engineer ini harus melaporkan hasil capture data ya yang tersebar di internet itu untuk diberikan ke data analis. Nah, nanti si data analis inilah yang akan menganalisa bahwa data ini bisa diklasifikasikan atau dibuatkan segmentasinya kemana aja klasternya. Di clusteringnya itu kerjanya si data analis. Dia tugasnya dia udah mainnya di decision makernya di data analis istilahnya. Nanti si analis ini dari hasil analisa yang dia udah kerjakan diberikan kepada data scientist. Data scientist ini tingkatan yang lebih tertinggi karena memang data scientist ini nanti yang akan lebih bercakap-cakap ke para stakeholder di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu instansi ya. Dan yang mengambil keputusan paling tinggi itu memang di data scientist, karena nanti baik buruknya hasil capture-nya dia ya itu dia yang yang sebagai leadership-nya. Kalau misalnya nanti ada kejadian salah data atau salah keputusan, data scientist ini orang yang berdiri di garda depan. Jadi memang tugas data scientist itu nggak ringan ya, karena harus bisa pintar melobi, pintar membuat visualisasi dari report-report yang akan disajikan ke para stakeholder, ke para komisaris perusahaan, atau kepada orang-orang yang berkepentingan di jajaran direksi, katakan seperti itu. Dari kerjaan si data scientist itu. Kalau kita bilang kalau istilahnya kalau di proyek itu ya si manajernya manajer proyeknya bahwa manajer proyek di situ ada tukang, ada mandor dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Menjawab untuk Heidi ya. Ya, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum Ibu tutup sesinya nih? Alhamdulillah udah jam 12 juga ya, waktu kalian untuk ibadah dan makan siang ya. Ada pertanyaan? Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang kita udah pelajari hari ini bermanfaat buat kalian di masa datang, atau dari saat ini juga kalian mau bikin penelitian tentang data science juga boleh banget. Oh ya, nanti untuk UKM-nya kan kemarin kesepakatannya hari apa? Rabu ya, Rabu sore ya. Mungkin nanti pengenalan data akan berikan ya. Biasanya kita kalau ada UKM itu nggak nyampe 1 jam sih, jadi nanti kalian bisa luangin waktu aja ya. Nanti ada di grup kok ya untuk linknya.
Oke, lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak untuk kalian yang belajar, tetap semangat belajar. Nanti mungkin tugas dari saya, kalau saya kasih tugas presentasi atau kalian bikin paper, mau nggak? Belajar bikin paper ya, dari sekarang nggak apa-apa ya, dari semester 1 nanti kalian udah terbiasa bikin paper. Atau kalau ada yang udah mau bikin buku, ya silahkan, nanti saya yang bantu untuk apa ya, jadi reviewernya lah. Kalau misalnya kalian, kalau nanti di tugas mata kuliah saya, kalian misalnya mau bikin buku terus mau pakai gandeng nama saya gitu kan, nanti saya coba terbit ke penerbit Andi atau yang lain, bisa hubungi saya via email aja. Nanti kalau soal buku ya, kalian komunikasinya kalau buku via email aja. Emailnya itu nanti ada di grup ya, nanti saya infoin juga emailnya ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Disconnect.